Setelah selesai sholat sunnahnya, mari beberapa rakaat kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Akbar sallallahu alaihi wasallam. Ayo Pak, seberapa lebih mesra Pak? Masya Allah. Ayo bismillah. Biar satu hati. Muhajir dan Ansar. Oh. Boleh Pak, baca cerita boleh Pak. Ayo Pak, bismillah. Ini mau cerita-cerita kebesaran Allah ini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن ابي ذر رجل يقول سمعت ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال يا عيسى اني باعث من بعدك امه ان اصابهم ما يحبون حمد الله وان اصابهم يكرهون التسبح والصبر ولا حلم ولا علم. كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب؟ قال الله تعالى اؤتيهم من حلمي وعلمي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini hanya sekadar bukan Allah. Kalau Allah menciptakan manusia di dunia, itulah kita akan berlama-lama di dunia selamanya. Tapi ternyata orang baik, orang jahat, raja-raja, presiden, gubernur, jenderal, pemerintah, satpam perumahan, supir ojol, artis, semua mati. Semua meninggalkan dunia. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, kita semua nanti di sini akan berangkat meninggalkan dunia. Dan saya pastikan 100 tahun yang akan datang tak satu pun yang duduk sedang ada. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar saja. Dunia sementara, akhirat selama. Nah, maka hadirin sekalian, hidup yang sebentar di dunia ini bukan. Kenapa Allah hantar kita di dunia? Bukan mau kita. Kita datang ke dunia bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Allah. Maka kita tak boleh hidup sesuai dengan semau kita. Harus ikut arahan yang ditetapkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja aku menciptakan kematian dan kehidupan oleh Allah untuk mengetahui siapakah di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Apa amalan yang paling ahsan? Wa man ahsan Allah mimman ta'ala. Siapakah yang amal? Kalau pada saat menafsirkan qaulatum maknanya din. Siapakah yang agamanya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Di dakwah ini ada sekalian.
Kerjaannya Allah Subhanahu wa taala sendiri, Allah yad'u illa dari salam. Kerjaannya malaikat Jibril alaihissalam. Kerjaannya seluruh nabi. Maka dakwah ini adalah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Dan siapa yang buat dakwah, Allah bersama. Bukan presiden yang bersama mereka, bukan jenderal yang bersama mereka, tapi siapa? Allah. Maka nggak ada yang takut sama Allah. Dai ini kemana aja mau kau rumah sebesar apapun dia tahu. Tidak takut kepada siapapun, tetapi kepada Allah karena kekuatan yang menghantar bersama dengan Allah. Bapak lihat tuh petugas catat listrik dulu atau petugas catat pam air pam. Kita tidak ada di rumah dia panjat pagar. Hanya karena perintah pemerintah aja. Dia ada surat perintah untuk masuk ke setiap rumah orang melalui pintu-pintu. Dai begitu. Datanglah mereka ke pintu-pintu rumah mereka. Untuk apa? Mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menafikan makhluk. Dunia jangan dikecilkan, bro. Dunia ini tidak boleh dikecilkan. Dunia ini dinafikan. Dunia ini tidak ada. Diadakan oleh Allah sedikit saja. Kenikmatan yang sedikit. Maknanya dunia ini kalau sedikit nikmat, kalau banyak menyusah. Minum kopi espresso dan shot di hari. Segini dia rasanya boleh. Dibesarin dikit bilang harga dia. Jatuh maruah. Espresso itu minum pakai gelas yang ada gagang itu, Pak. Hilang di bawah. Karismanya hilang. Justru indahnya nikmat kalau buat gelas itu. Nah, seperti itu. Hanya indah sebelum dimiliki. Nah, maka Allah hantarkan seluruh nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah SAW 124 ribu nabi di atas dunia itu apa? Untuk mengajak manusia kepada Allah. Seluruh nabi datang membawa sebuah kalimat yang sama, yakni kalimat la ilaha illallah. Datang ke setiap hati-hati manusia, mengatakan ke seluruh hati yang dijumpai, tidak ada yang boleh ada di tempat ini kecuali Allah. La ilaha illallah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapapun di hati selain Allah. Kenapa kita keluar ini? Maksudnya mengeluarkan makhluk dari hati itu, membersihkan hati dari dunia, mengeluarkan istri dari hati, anak dari hati, mobil dari hati, rumah dari hati, pangkat dan jabatan, lepaskan itu bintang-bintang itu. Bintang itu sahabat. Kan kita ikut sahabat saja. Gak ada apa-apanya kita bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Maka dai ini menafikan ghairullah termasuk menafikan diri sendiri. Bapak saya bukan siapa-siapa. Hanya hamba Allah. Rasulullah. Saya tidak penting dari Sulaiman saya datang ke sini karena Allah, nanti pun pergi karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, tidak meminta upah. Itu dakwah. 3 ciri-ciri dakwah Rasulullah. Hanya membesarkan Allah, mendatangi manusia, dan kemudian tidak boleh meminta upah. Jadi jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan kepada mereka, la ilaha illallah. Kamu bukan siapa-siapa, aku bukan siapa-siapa, kita semua bukan siapa-siapa, kita semua tidak bisa apa-apa tanpa itu. Itulah. Selain Allah adalah makhluk, dan seluruh makhluk tidak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Tidak bisa apa. Berkumpul seluruh nabi, 124 ribu orang nabi berkumpul, menangis di malam hari, berkeringat di siang hari, merayu satu orang manusia, meyakinkan mereka, dan memberi hidayah satu orang kita sudah takkan mampu nabi-nabi memberi hidayah. Nabi tak mampu memberi hidayah. Siapalah kita? Di bawah jangan marah Pak kalau orang mau ikut, santai aja. Kalau anak kamu ikut jangan marah, istri kamu ikut jangan marah. Kita bukan siapa-siapa dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun berdakwah. Anak istrinya mau ikut. Nabi Ulul Azmi, Nabi Ulul Azmi, Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Abu Tauhid. Orang tuanya enggak mau ikut. Bahkan yang menarik kenapa melemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke Quran Nabi itu bapaknya diazab.
Rasulullah SAW, pemimpinnya seluruh nabi, mati-matian merayu pamannya, yang membesarkan dia, mencintai dia sesuatu hati. Jadi cinta yang betul itu bukan cinta karena ponakan, cinta karena anak, cinta karena ibu, cinta karena Allah. Ada iman. Rasulullah SAW mampu meyakinkan paman. Nah, jadi hadis ini kalau dulu kita di sini Allah beri hidayah, bisa sholat berjamaah 5 waktu, bahkan bisa bekerja dakwah, bisa hidupkan sunnah lagi imam, pakai gamis, pakai jas. Ini tanda sayang Allah. Tanda Allah sayang kepada seorang hamba, bukan Allah berikan harta, Allah berikan yufaqihu fid din, diberikan kefahaman dengan perkara agama. Paham bahwasanya ra'atul fajri khairan min ad-dunya wa ma fiha. Dia tak bangga anaknya jadi profesor, doktor, jadi jenderal. Dia bangga anak. Kalau kau 2 rakaat sebelum subuh istiqamah, anak ayat. Ini anak bapak ini. Anak bapak profesor, doktor, S1, S2, S3, tentara, TNI, Polri, jadi anggota dewan. Tak sholat subuh di masjid. Musibah besar. Itu bukan anak, kalau itu musibah. Ya. Nah, maka tugas kita sekalian. Yang pertama islah diri. Ya. Dakwah ini sarananya orang lain, sasaran diri juga. Kenapa? Karena kita tidak bisa merubah orang, memberi orang, maka target kita apa? Merubah diri kita sendiri, kita sama ya Allah. Dan ini janji Allah pasti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Bapak buka seluruh kitab tafsir apa makna qawlan sadida itu. La ilaha illallah. Siap. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ucapkanlah perkataan la ilaha illallah. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Aku akan perbaiki dirimu dan amalmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku akan ampunkan dosa-dosamu. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu bukan iman dan sifat. Sesungguhnya siapa yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan kejayaan yang besar, kesuksesan yang besar. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh mereka akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Jadi Allah itu maha adil, Allah itu maha baik. Apa bukti Allah maha adil? Allah tidak letakkan kebahagiaan dalam pangkat dan jabatan. Karena tidak semua orang Allah beri pangkat. Allah tidak letakkan kebahagiaan dalam harta benda. Karena tidak semua orang Allah beri harta. Kalau ada hubungannya kebahagiaan dengan pemberian Allah, maka Allah tidak adil. Tidak semua orang diberi. Kadang diberi, kadang tidak. Di mana Allah letakkan kebahagiaan? Hanya dalam ketaatan kepada Allah. Bila ada orang kaya taat kepada Allah, maka Allah bahagiakan orang kaya. Bila ada orang miskin taat kepada Allah, maka Allah bahagiakan orang miskin tanpa memberi harta. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi harta. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil derajatnya. Allah kuasa menghinakan presiden, gubernur, wali kota, bupati tanpa mengambil jabatannya. La ilaha illallah. Jadi siapa saja bisa bahagia. Bapak-bapak yang dulu di sini semua bisa bahagia kapan? Now, sekarang. Gimana caranya, Pak? Aku nggak ada di taati Allah, pasti Allah bahagia. Ini kan ketetapan Allah nggak bisa diganggu-gugat. Sebagaimana Allah telah menetapkan rasa gula itu manis. Orang miskin makan gula, tanya deh, gimana rasa gula, Pak? Manis. Orang kaya kasih gula, gimana rasa gula, Pak? Manis. Kasih presiden gula, Pak, gimana rasa gula, Pak? Manis. Berjamaah, semua mereka ayo makan gula. Bagaimana rasa gula? Semua jamaah katakan manis. Matikan lampu sendirian malam hari makan gula, tanya. Gimana rasa gula, Pak? Manis. Dari zaman dulu hari ini sampai hari kiamat, rasa gula itu manis. Ini sunnatullah. Ini kudratnya Allah, ketetapannya Allah. Begitu juga dengan ketaatan. Orang miskin taat kepada Allah pasti bahagia. Orang kaya taat kepada Allah pasti bahagia. Presiden taat kepada Allah pasti bahagia. Gubernur, wali kota, bupati, pejabat taat kepada Allah pasti bahagia. Pasti. Berjamaah taat sama Allah, sendiri berjamaah semua bahagia. Sendirian taati Allah, maka sendirian tidak bahagia. Dari zaman dulu hari ini sampai hari kiamat, siapa saja yang mentaati Allah pasti Allah akan hadir. Jadi kita kadang-kadang mau ribet.
Keyakinan keliru. Kalau aku tak kerja gimana aku punya duit? Kalau nggak punya duit gimana bisa beli rumah, beli mobil? Kalau nggak punya rumah, nggak punya mobil, gimana aku bahagia? Ini keyakinan yang keliru. Rubah coba cara bicaranya. Allah mampu memberi atau membahagiakan kita dengan rumah atau dengan rumah, dengan mobil atau dengan mobil. Allah berkuasa memberi kita mobil dengan uang atau dengan uang. Allah mampu memberi kita uang dengan bekerja atau dengan bekerja. La ilaha illallah. Bukan pekerjaan yang datang uang. Di zaman Pak Bulan nggak kerja, hidup nggak ada, kuliah nggak ada, kuliah. Kan dia bapak pagi-pagi orang masih tidur juga. Di penjara orang nggak kerja, pengangguran 100%. Coba tanya orang di penjara kerja. Teman saya masuk penjara 65, 2 tahun, 3 tahun di dalam 80 berarti. Ya, jadi hadis dalam uruskan keyakinan. Bekerja itu bekerja sendiri aja dah. Ya, jadi apa? Siapa yang berniat mencari nafkah yang halal untuk nafkah keluarganya, lalu dia latih dan berjalan. Kita barang mungkin misalnya kita berada di semua ada kalau orang terima mati syahid. Sebetulnya kalau laki-laki keluar rumah, perempuan nggak ada yang keluar rumah. Berarti salah laki-laki juga yang mau keluar rumah. Laki di dalam rumah itu yang keluar rumah. Akhirnya perempuan yang keluar. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqamah bicara kebesaran Allah. Kalau dalam puji-puji makhluk begitu, akhir langsung nafikan ke Allah yang hebat, la ilaha illallah. Allah yang maha kaya, la ilaha illallah. Kasih tahu semua orang kaya, hai orang-orang kaya, harta yang kau aku itu bukan punyamu. Allah yang punya, itu titipan. It's not yours, semua milik Allah. Di dunia nggak ada SKM, tipu-tipu itu ya saya. Sertifikat hamil, di mana ada hamil diambil lagi? Hamil itu nanti di surga diambil, berikan dan diambil selama-lamanya. Di dunia semua titipan. Kalau dititipin barang yang sombong, dititipin Lamborghini, Rolls Royce, Alfa, Ferrari, yang sombong itu titipan. Gambar, kita tengok dunia ini baru dari orang, benar acting yang seperti tipu. Kalau kata Sayyidina Ali, orang di dunia ini semua tertidur seperti orang bermimpi. Kapan dia terbangun? Ketika masuk kubur. Baru nampak dia. Maka ada yang lagi mimpi jadi presiden, ada yang lagi mimpi jadi gubernur, ada yang mimpi jadi artis, ada yang mimpi jadi orang kaya. Nah, maka ketika setiap hamba umat Rasulullah memahami perkara ini, aman itu. Ya. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan tapi ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Mana yang lebih baik, kaya atau miskin? Ikut. Kalau miskin lebih baik berarti tidak adil Allah dikasih orang kaya. Sama. Tidak ada yang lebih baik, sama-sama. Allah Maha Adil, bebas. Orang yang diberikan nikmat harta dunia, nanti dia akan ditanya di akhirat itu aja berbedanya. Harta yang halal dihisab, kata Sayyidina Ali, yang haram diazab itu. Nah, maka orang miskin yang beriman nanti memang lebih dulu masuk surga. Kenapa lebih dulu masuk surga? Malaikat tengok dia cuma angkat alis saya masuk lagi, katanya bingung. Nggak ada rumah, nggak ada mobil, nggak ada. Aku ditanya. Tapi yang kaya-kaya itu mobil dari mana kau dapat dunia? Rumahmu yang ratusan, yang ribuan meter itu, mana kau dapat? Pangkatmu yang tinggi itu dari mana kau dapat? Ditanya. La ilaha illallah. Yang halal ditanya, yang nggak halal nggak ditanya. Langsung jawab. Tapi semua itu harus segera. Ancaman-ancaman itu akan hilang semuanya ketika orang yang berdosa berangkat tangan Allah Subhanahu. Ketika orang-orang tadi bersujud menangis kepada Allah, satu tetes air mata yang jatuh karena takut kepada Allah akan padamkan api neraka.
Saya mendengar kalimat tersebut. Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mematikan dan mensolatkan seorang yang mati. Jenazahnya dibuang oleh orang kampung ke tempat sampah. Tidak ada yang menyelenggarakan jenazahnya karena orang mengatakan dia ahli maksiat. Ini berdosa besar. Lalu Allah katakan Musa matikan dia, solatkan dia. Ya Allah, mudahkan dia berdosa. Aku mencintai jenazah ini. Kenapa ya Allah? Sebelum dia mati, dia berdoa kepada aku. Dia bilang, ya Allah, aku ingin jadi orang baik. Tapi syaitan terus menggoda aku tak mampu melawan syaitan. Aku lemah. Ya Allah, aku pengen jadi orang baik, ya Allah. Tapi nafsuku terlalu kuat, terlalu besar, syahwatku tidak mampu untuk mengendalikan. Ya Allah, aku takut, ya Allah, tolong ampuni aku, ya Allah. Karena Allah, aku suka doa dia di ujung ayat itu. Maka aku mengampuni dia dan bukannya ampunan yang diberikan, tapi kecintaan kepada orang. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci. Maaf, kita ini bukan orang-orang baik. Kita orang yang pengen baik. Kita orang yang pengen menjadi orang baik. Saya bukan orang baik. Di sini bukan orang baik. Kita ingin jadi orang baik. Tapi syaitan kadang-kadang menipu kita. Nafsu kita kadang-kadang menghantam kita, terlempar kita tak mampu menahan nafsu. Makanya hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Qudsi, dan kita suatu dalam hadis saya baca, ya Allah katakan, ya ibadi wa ya hamba-hambaku, inni haramtu zulma 'ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Fala tadzalamu, jangan saling menzalim. Maknanya Allah tak mungkin berbuat zalim kepada kita. Allah tak pernah menakdirkan kita jadi seorang pezina, menjadi seorang pemalu. Allah tak pernah mentakdirkan kita menjadi seorang berdosa. Tidak bisa. Oh, aku masuk takdir Allah. Allah katakan aku tak pernah berbuat zalim. Allah katakan dalam hadis yang lagi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil laila wan nahar. Aku tahu kalian semua berbuat dosa kepada aku di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku lah yang mengampunkan seluruh dosa-dosa itu. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepada aku, biarlah pasti Allah. Orang yang keluar dari Allah telah akan ampunkan seluruh dosanya sebelum langkah kakinya yang kedua keluar dari mulut. Seorang pembunuh 99 orang. Ada di sini yang membunuh 99 orang. Ini 99 orang. Rasulullah SAW menceritakan di zaman Nabi Musa. Lalu dia datang kepada seorang ulama, bertanya tentang nasib. Kata Ustaz Rizki, saya dengar baik. Dia tidak bertanya, aku yang bunuh. Dia cuma seperti jamaah yang bertanya, Ustaz, ada teman saya. Dia bilang, Ustaz, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang? Kalau dia ingin bertaubat kepada Allah, apakah taubatnya diterima? Ustaz yang pertama tadi cuma tahu halal, haram, hukum, hakam saja. Hati dia tidak ada penuh dengan hikmah, tidak ada muhabbah kepada Tuhan. Dia tahu neraka, sesat, kafir, bid'ah. Dia cuma tahu itu. Dia nggak tahu hikmah. Dia tahu halal, haram. Itu dia tahu. Neraka, surga. Lalu orang tanya, gimana orang terlalu bertaubat? Wah, jahannam. Akhirnya preman yang sudah 99 orang tadi naik darahnya, bukan iman dia naik, darah dia naik. Dia bacok lagi Ustaz. 100. Apa kata orang saya? Orang yang memutuskan harapan manusia untuk kembali kepada Allah, dia tak pantas hidup di dunia. Allah. Dia nangis, ya Allah, aku datang kepada dia, ingin kembali kepadamu ya Rabb, tapi mulutnya malah membuat hatiku sakit. Lalu dia berjalan, akhirnya ketemu ulama hikmah. Dia mau paham. Ustaz, 100 orang dia bunuh. Kalau dia mau bertobat diterima apa jawabannya? Berapapun besarnya dosa orang itu, ampunan Allah jauh lebih besar. Tapi satu syarat, dia harus polos. Dia harus keluar dari kampungnya, pergi ke tempat orang baik-baik, berkumpul di tempat itu. Harus keluar di jalan Allah. Tidak bisa, karena kampung dia telah merusak dia selama ini. Pergaulan dia telah merusak dia. Agak oke baik, dia keluar. Akhirnya dia berjalan, dia buat bekalnya dia sendiri.
Di tengah jalan, semua kita tahu cerita itu, dia meninggal dunia. Turun dua malaikat, malaikat rahmat mengatakan dia orang yang bertaubat di ahli surga. Malaikat azab mengatakan dia telah bunuh 100 orang, tak bisa dibunuh masuk surga. Harus digoreng dulu neraka. Akhirnya turun satu malaikat menengahi. Terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan malaikat. Jangan heran Pak, jangankan di kalangan ulama, kalangan malaikat berbeda pendapat. Untuk lihat ulama berbeda pendapat biasa. Ini malaikat berbeda pendapat. Lalu apa kabar? Coba ukur jaraknya mana yang lebih dekat. Ternyata sejengkal lebih dekat ke tempat tujuan, maka dia diampunkan seluruh dosanya, masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala seringkali hadir asbab satu kebaikan hamba, Allah menghapus semua keburukan. Beda dengan manusia kebanyakan gara-gara satu keburukan kita yang menghapus semua kebaikan. Maka memandanglah sebagaimana Allah memandang hambanya. Mulai ia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah rasa cinta di hatiku kepada para pendosa ya Allah. Kita benci dengan dosa, bukan pendosa. Kita benci dengan kekafiran, bukan orang kafir. Kita benci dengan maksiat, bukan pelaku maksiat. Pelaku maksiat perlu kejar dia, jangan sampai dia digoreng di jahannam. Jangan, kasihan. Rasulullah melihat jenazah Yahudi lewat depan rumahnya menangis. Kita yang orang kafir mati sujud syukur. Seakan-akan gembira melihat orang masuk neraka. Kata saya lihat ketika bangun masjid Bangla Wali Masjid, apa kata beliau? Banyak orang bangun masjid ingin orang-orang soleh berkumpul di masjid mereka, tapi aku membangun masjid ini, aku ingin para pendosa yang berkumpul. Para koruptor, para maling, para pezina, para pencuri, berkumpullah kali di sini. Hai pemabuk, berkumpul sini. Hai preman-preman, berkumpul di masjidku. Bisanya kita mencintai orang-orang maksiat. Kalau bukan kita, siapa yang mau datang ini? Saya kalau nggak datang orang-orang dakwah ke Bali dulu, Pak, mungkin sama kita tempat maksiat. Saya mengenal dakwah, ini bukan di Mekah Madinah, bukan di Padang, bukan di Tampung, bukan di madrasah. Saya pun di madrasah, tapi saya kenal dakwah di pantai di Bali, di dalam tempat hiburan malam. Ada orang-orang yang datang dengan mahabbah, dengan cinta, tatapan yang penuh kasih sayang, tutur katanya manis, artinya kepala itu gak marah-marah, semua bagus, semua surga, kamu ini pasti masuk surga. Dakwah itu menyampaikan kabar gembira, bukan ancaman. Kabarkan kabar surga kepada seorang neraka untuk diri, kau baca sendiri. Jangan balik-balik pakai orang kau neraka, surga buat kita aja. Bukan begitu dakwah surga. Saya bicara lain. Dakwah itu bukan mencaci maki di gelapan, tapi menyalakan cahaya. Cahaya datang ke gelapan siapa? Bukan bicara syirik, khurafat, tapi bicara tauhid. Tauhid datang kesyirikan hilang, sunnah datang bid'ah hilang, salat datang fasyad mudah hilang, ilmu datang kebodohan hilang, zikir datang ghaflah lalai hilang, ikramul muslimin datang kesombongan hilang, ikhlas datang riya hilang, cinta akhirat datang cinta dunia hilang. Bukan menggaruk-garuk penyakit, tapi menaburkan obat. Hari ini penyakit dibicarakan terus. Kata si nomor kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakan. Satu orang datang ke Rasulullah menceritakan, ya Amirul Mukminin, semalam aku melihat si fulan bermaksiat. Habis ngomong tampar lagi. Aku ditambah. Semalam mereka bermaksiat, Allah tertutupi aib mereka. Kau datang pagi-pagi membuka aib mereka. Islam itu mengajarkan privacy. Tidak boleh tuduh-tuduh orang melakukan zina dan sebagainya. Itu datangkan 4 orang saksi yang melihat pensiun masuk ke rumah kotor. Ya mudah-mudahan dosa nama baik, hancurkan nama baik. Tidak punya dia berzina, kenapa kau berzina? Apa dia masuk oyo? Jangan dia tanya kita tahu. Jangan dia sudah nikah sebelum dia masuk sana, kamu nggak tahu. Sangat baik lah. Kalau sangat baik hati dia. Kalau 3 orang saksi melihat langsung, 1 orang saksi cuma melihat wajah, ditanya sama hakim, apa kamu melihat pensil masuk ke botol? Tidak lihat Tuhan. Apa yang kau lihat? Cuma punggungnya saja. 4 ini campur 80 kali. Dia Quran.
Jangan guna-guna gibah, Pak. Puji-puji orang. Kalau Bapak sendiri dia tahu orang tutup. Tapi kalau tahu 4 orang bareng-bareng kita lihat bareng-bareng, nonton bareng, baru Bapak mau kami sampai dia. Fix. Ada Pak Saksi, Raja mana? Islam masih ada. Orang kita menghakimi orang. Nah, inilah siapa yang menutup aib saudara muslim yang kata Rasulullah, Allah yang menutup aib di dunia dan akhirat. Dan siapa yang membuka aib saudara muslim, Allah membuka aib di dunia dan akhirat. Maka dia akan mempermalukan di dunia muslim. Maka harus bersihkan hati dari kesyirikan. Jangan remehkan sunnah, kalau sebenarnya cuma tongkat di sunnah, jangan remehkan. Kalau kamu pakai nggak pakai, jangan. Itu kan cuma sunnah, jangan. Sunnah. Kata Kiai Zainul, sekecil-kecilnya sunnah itu lebih berharga daripada surga. Sunnah itu kecintaan Allah, surga bersama nafsu kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umat, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Jangan remehkan itu imamah, jangan remehkan itu kilamata, jangan remehkan itu motokubi sebagai siswa. Jenggot, motokubi, cabut mulut dia. Nanti berjamaah nanti Pak angkat mulut dia semua. Ambil tulisan. Kalau masih kontrak Pak, cabut itu satu-satu. Pak cukur bulu kemaluan. Sudah, motokubi. Pakai wangi-wangi. Siap-siap jalan ya. Insyaallah. Jangan remehkan sunnah. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, buang air kecil jongkok, masuk masjid kaki kanan. Yang sabar berarti. Nanti kita diremehkan Allah. Dekat dengan sunnah, dekat dengan Allah, jauh dari sunnah, jauh dari Allah. Apa sunnah yang dicintai Allah? Salat berjamaah 5 waktu di tempat azan dikumandangkan. Kata Syekh, azan diteriakkan bukan memanggil. Dikatakan azan diteriakkan memanggil orang-orang lain. Karena orang yang beriman subuh ribu kepada Allah sebelum azan itu mengatakan mereka sudah duduk di masjid. Menunggu azan. Tak perlu dipanggil-panggil, Pak. Sebelum azan sudah di masjid. Tapi ada orang yang sudah waktu itu masjid, dia masih di pasar. Diteriakin pakai speaker. Kadang pun dia dengar, tak diam, dia pegang saja. Ya. Siap-siap insyaAllah mulai hari ini waktu di masjid sampai mati. Sampai mati. Kalau lama kali sampai mati. Kalau besok mati, besok itu. Teman-teman kita satu-satu sudah pergi. Belum ya hari-hari ini ikut jemaah kita sudah nggak ada. Ayah mungkin siapa apa? Jangan, insyaallah fitoris. Ini kalau orang-orang kerja sangat jasa di Bali, mati semua. Dalam hal ini dia sudah emang mati juga. Orang kaya mati, orang miskin Mati. Raja-raja Mati. suka tidak suka. Kematian itu adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah SWT. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia itu tempat masalah, tempat bersusah payah. Fir'aun bersusah payah menuju jahannam, Nabi Musa bersusah payah menuju surga. Jangan Bapak pikir orang-orang maksiat tidak susah payah, Pak. Orang-orang maling itu kan dikunjungi jantungnya. Abu Jahal mati-matian melawan Rasulullah SAW. Suatu ketika Abu Sufyan berjumpa dengan Sayyidina Umar pulang perang Uhud. Apa kata Abu Sufyan? Ya Umar, kita tahu dulu perang Badar kami mati 70, sekarang perang Uhud kalian mati 70. Apa kata Sayyidina Umar? Dari mana hitung neraka itu Abu Sufyan? Kalian 70 masuk neraka, ini 70 masuk surga. Sekarang tinggal pilih, ada 2 jalan dunia. Jalan pertama, jalan Allah Subhanahu wa taala, jalannya para nabi dan seluruh pengikutnya. Yang kedua jalannya iblis atau alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam bersusah payah menuju surga. Namrud alaihi wasallam menuju neraka. Nah, sekarang kita tinggal pilih, Pak. Kita mau berkorban untuk apa? Dalam Al-Quran Mu'ayyamul Hasan, gunakan hartamu untuk agama. Kalau tidak hartamu pasti akan habis dalam untuk agama. Harta kita kalau kita gunakan untuk dakwah akan habis juga kita gunakan untuk agama. Sibuklah dirimu dalam perkara agama, kalau tidak kalian pun pasti akan sibuk dalam perkara agama. Gunakan waktu untuk perkara agama, kalau tidak waktu pasti akan berlalu dalam perkara agama. Dan matilah dalam perkara agama, kalau tidak kalian semua pasti akan mati juga dari bukan dalam perkara agama. Kematian adalah sebuah kepastian. Allah rahasiakan waktunya, Allah rahasiakan tempatnya. Namun kabar gembira telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana hidupmu begitulah mati. Yang sibuk-sibuk dakwahnya kemungkinan mati besar mati dalam. Yang sibuk itikaf di masjid mati lagi sujud malam.
Dan teman-teman kita sudah banyak yang mati di jalan Allah. Mati di Amerika, mati di Eropa. Dan satu bukti nyata usaha yang kita buat hari ini mirip dengan usahanya para sahabat radhiyallahu anhum. Kuburan sahabat bertebar di seluruh dunia. Sekarang kuburan Ahmad telah bertebar di seluruh dunia. Takbir. Allahu Akbar. Orang yang bisa itu, hater sekali pun bisa makan. Para pembenci pun bisa makan. Iya ya. Itu zaman Bangladesh meninggal di Indonesia, zaman Indonesia meninggal di India, meninggal di Pakistan, meninggal di Malaysia, meninggal di Eropa. Waktu saya di Bangladesh dengar kabar jamaah Pakistan meninggal di Turki. Mau dimakamkan ditanya sama ulama, apa urusan kalian di sini? Dakwah. Ada lain, tidak ada. Ada keluarga, tidak ada. Bisnis, tidak ada. Jadi kalian datang dari negara kalian ke sini hanya untuk urusan agama. Iya. Siapa yang membiayai? Kami banyak pakai duit kami masing-masing. Dengan harta dan diri kami masing-masing. Tidak ada sponsorship, tidak ada. Ya baik, tidak ada. Kami semua keluar dengan harta dan diri kami masing-masing. Akhirnya itu sahabat. Dan sekalian, saya perlu dari markas terkait Bangladesh. Amir yang Pakistan tadi kuburnya dekat dengan kuburnya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Dua orang ini datang ke Turki, Istanbul dengan maksud dan tujuan yang sama. Dari Allah melanjutkan kerja bagi Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat Ansar di Madinah. Lalu Nabi berteriak berdoa, Ya Allah, alangkah baiknya kalau si Fulan tidak mati di Madinah. Jadi salah satu tanda orang baik kepada Allah, dia tidak punya cita-cita untuk mati di tengah-tengah keluarganya. Dia tidak punya cita-cita untuk mati di kampung halamannya. Saya doakan bapak-bapak semua mati di jalan Allah. Amin. Doakan saya nanti bulan Agustus berangkat dia akan ada 4 bulan insya Allah. Tapi bulan Juli ada istimewa Eropa insya Allah. Amin. Semoga bapak semua yang pernah kurus lah. Ini mau 3 hari saja. 3 hari setiap bulan. Per hari boleh tak boleh. 5 hari boleh juga. Tapi jangan sampai ditawar-tawar lagi Pak. 10%. 30 hari Allah bagi Pak. 3 hari iktikaf seperti bapak-bapak ini. Setiap bulan kami 3 hari Pak berpindah-pindah masjid. Setiap bulan. Ini orang-orang sibuk juga semua bukan pengangguran. Ada yang pengangguran juga. Nah, tapi 27 hari kita usahakan istri kita, keluarga kita. 3 hari khusus memikirkan diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita celaka hanya untuk memikirkan istri kita. Anfusaku, ahlikum. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengurus diri kita, bisa menyelamatkan anak istri kita? Semoga Allah beri kita paham. Sudah waktu Isya, bapak-bapak yang mobil-mobil dari jauh semoga nanti ikut 3 hari ini insya Allah ya. Mudah-mudahan berangkat juga ke Amerika ke Ramadan mati juga dalam dakwah sedang para sahabat radhiyallahu anhum. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.